Jangan lari ke Alkitab ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom. Ya, semoga semoga menyenangkan, Bang Pendi. Oke, siap. Tunjukkan kepada kita Tuhan yang satu itu yang bagaimana. Di dalam versi mana dulu, Bang Pendi? Versi abang, versi agama abang. Tuhan yang satu. Kalau dalam Islam, versi Islam ya Tuhan ya satu, Bang Pendi. Ya, yang mana? Yang Tuhan mana? ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, yang mana? Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar itu yang mana? Bang Pendi kan mantan Muslim. Jangan, Arti jangan dulu tanya, kan- jangan. Tidak ada hubungannya saya dengan mantan Muslim. Pertanyaan saya, siap, Bang Pendi. yang mana Siap. Allahu Akbar itu? Yang mana? Allah itu tidak bisa dilihat, Bang Pendi. Ya, yang terus kamu bilang dia Maha Besar, yang mana besarnya? Allah membilang dirinya itu besar dan kuat itu ya melalui Al-Quran, Bang Pendi. Enggak, yang mana dia? Yang mana? Jangan Iya, kamu ada, paksakan, tidak bisa dilihat. jangan Kalau kamu yang bisa paksakan dilihat itu sesuatu bukan yang tidak sifat ada, Tuhan. kamu jadikan ada. Tuhan itu, Bang Pendi, kan maha kuasa. Iya, Dia yang nggak perlu mana Tuhan yang menunjukkan Maha Kuasa kuasanya. itu yang mana? Tuhan yang Maha Kuasa itu yang mana? Tuhan yang menciptakan bumi, langit. Iya, yang seluruh mana? isinya. Yang mana? Pribadinya itu yang mana? Kalau udah kelihatan itu makhluk, Bang Pendi. Makanya Yang setiap- Tuhan setiap yang udah tidak kelihatan itu makhluk. yang mana yang kamu maksud? Jangan yang tidak ada kamu jadikan ada, kamu buat ada. Pasti ada Tuhan. Iya, Bang yang Pendi. mana? Kalau Yang ya coba tunjukkan yang mana? Yang mana? Tuhan, Bang Pendi, Tuhan. Yang namanya Tuhan, Bang Pendi, tetap nggak kelihatan. Kalau kelihatan itu makhluk. Iya, yang mana Tuhan yang tidak kelihatan itu yang mana? Yang namanya yang nggak kelihatan berarti nggak bisa disebutkan, Bang Pendi. Dia tetap ada. Jadi Sebelum yang manusia tidak ada, yang tidak Tuhan udah ada. jadi yang tidak kelihatan namanya Tuhan. Gimana, Bang Pendi? Gimana? Yang tidak kelihatan namanya Tuhan. Ya nggak semuanya, makhluk syaitan juga kelihatan. Belum adanya bumi, Tuhan udah ada. Bang Iya, Pendi. yang mana? Coba kamu tunjukkan kepada saya yang mana. Saya nggak bawa Al-Quran, nggak bawa Turun dulu. apa. Kalau tidak ada turun dulu, nanti kamu naik lagi. Bawa data, ya. Tidak bisa kau tunjukkan. Mereka Bapak Ibu tidak suka kepada iman kita. Keberatan mereka. Mereka bilang tidak masuk akal Tuhan itu kelihatan. Lebih tidak masuk akal lagi yang tidak ada dipaksakan ada. Lebih tidak masuk akal. Saya mau nanya Bang Heri yang di bawah. Oke Bang, saya mau nanya. Tolong Abang jawab, saya sudah rekam ya. Bagaimana yang Abang dengar tadi daripada penjelasan Menahem Ali Bang? Yang dia. Iya, saya sudah dengar itu ya. Oke, silakan. Jadi memang ternyata klaim-klaim mereka ini sangat berbeda-beda gitu. Karena itu menunjukkan ketidakkonsistenan mereka dalam mempunyai informasi dan data yang valid gitu. Valid gitu kalau kata siapa? Valid. Oh my goodness. Valid. Oh my goodness, valid. Nah, gitu ya kan. Jadi karena tidak ada data pendukung yang benar-benar pasti, mereka sebenarnya sangat meragukan sekali di dalam data mereka. Ya, jadi mereka tidak bisa memastikan satu data yang mereka sampaikan itu adalah full atau benar-benar nyata dan benar-benar itulah yang data yang benar, tidak. Bahkan apa yang disampaikan oleh Menahem Ali sendiri sebelumnya itu sudah bertentangan juga dengan data yang dia bawa itu, yang di dalam terakhir yang dia bilang bahwa sebelumnya dia akan mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati ya gitu ya. Tetapi di dalam setelah dia membaca lagi ternyata berbeda pendapat lagi ulama-ulama mereka gitu. Bahkan ulama terdahulu, bukan hanya yang tahun di abad 20, tahun 19 berapa tadi, 60 berapa dia katakan itu. Bahkan ulama yang jauh sebelumnya juga mengatakan itu Yesus itu benar mati. Nah, di beberapa orang ya memang mengakui ya, termasuk di akun TikTok mengakui bahwa Yesus itu mati. Salah satu akunnya boleh di dalam TikTok namanya The Truth. The Truth itu mengulas itu. Dia mengakui bahwa Yesus itu sebenarnya mati gitu. Cuman yang diserupakan adalah kematiannya gitu. Bukan dia tidak mati, bukan orang yang diserupakan. Nah, pendapat-pendapat seperti ini yang membuat mereka itu sebenarnya galau hingga mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan secara full apa data yang mereka pegang. Karena kalau kita adu dengan data yang lain, bahkan dari data orang yang lebih terpelajar dari mereka, ya mereka akan kalah.
Sama ketika Menahem Ali mengatakan dia tidak disalib, ternyata ada data ya seseorang yang lebih kompeten menyebutkan valid. bahwa Yesus disalib. Lebih Iya, valid. lebih valid gitu ya. Atau yang lebih kompeten mengatakan itu daripada dia akhirnya dia juga pusing gitu. Ini orang lebih diakui, lebih terpelajar, lebih tua, lebih banyak literasinya, ya, lebih kompeten daripada dia. Akhirnya dia bingung sebenarnya yang mana. Nah, ketidakpastian ini sebenarnya yang harus kita kejar. Makanya tadi si kawan kita si Michelle tadi itu dibilang mereka takut dengan sejarah. Iya, karena sejarah lah yang bisa membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau suatu kejadian. Karena kalau tanpa sejarah, ya, atau hanya karangan, itu bisa dikatakan novel atau karangan bebas, atau bisa juga dikatakan mungkin itu hanya dongeng gitu. Nah, jadi inilah yang mereka takutkan. Makanya kalau kita kejar satu data dari mereka tentang apapun, itu mereka tidak akan mampu menunjukkannya. Contohnya di mana Yesus, siapa yang menggantikan Yesus. Nah, ada satu yang sebenarnya yang lucu dari mereka ini, ya, seperti Nandar sering katakan begini. Yesus itu punya kemampuan merubah diri, merubah wajah, dibilang, karena ketika Yesus di tempat kanan berubah wajah menjadi bersinar, kan itu kan. Nah, itu dianggap dia merubah wajah seperti mungkin kayak alien, kayak apalah gitu ya, yang bisa merubah wajah gitu. Tetapi mereka lupa, di dalam klaim mereka yang diserupakan adalah bukan Isa. Ya, kita ingat, yang diserupakan itu adalah orang lain. Mau Jarjis, mau Yudas. Nah, akhirnya kemampuan yang harusnya bisa merubah wajah itu menjadi mirip Yesus, kan bukan Yesus, bukan Isa. Kalau mereka anggap itu sama. Tetapi harusnya yang punya kemampuan untuk merubah wajah itu adalah si yang menggantikannya. Nah, ini dan lain-lain sering mengatakan Yesus punya kemampuan, Isa itu atau Yesus itu bisa punya kemampuan untuk merubah wajah. Yang berubah itu kan adalah penggantinya, bukan Yesusnya. Contohnya abang yang berubah menjadi wajah saya diangkat. Yang punya kemampuan merubah wajah artinya bukan saya, gitu, abang, gitu. Nah, mereka klaim saya punya kemampuan merubah wajah, sementara yang menggantikan saya adalah abang yang berubah menjadi saya. Kemampuan merubah wajah ini mereka tidak pahami. Nah, di situ aja mereka udah salah. Nah, dari narasi-narasi mereka makin linglung, gitu. Saya pernah tanyakan itu, dari mana, siapa yang punya kemampuan? Oh, Yesus punya kemampuan merubah wajah. Saya tanya, yang berubah wajah di situ siapa? Keder mereka, bingung. Kan yang berubah wajah adalah orang yang disamakan. Oke, anggap kita bilang Yudas. Kan Yudas yang merubah wajah menjadi mirip dengan Isa, gitu kan? Nah, saya tanya, apakah Yudas punya kemampuan untuk itu? Kan tidak. Nah, jadi dongeng-dongeng seperti ini mereka coba goreng sana, coba cari sini, coba dilempar dengan dalil-dalil dari Alkitab, mereka mau cocok logi, tetap nggak ketemu. Hingga akhirnya mereka bagaimana caranya supaya mereka nggak ditanya. Mereka mencoba memframing Alkitab itu. Mereka mencoba memframing kitab-kitab kita. Mereka hanya bertanya cuman 1, 2, 3 pertanyaan yang selalu ditanyakan jika mereka sudah mentok. Yesus itu manusia atau Tuhan? Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan, akulah Tuhan, maka sembahlah aku. Tidak pernah. Mereka tidak punya dalil lagi untuk mempertahankan itu. Yang belakangan ini yang terjadi adalah kata Allah. Ya, kita sudah bantahi itu. Sebelum Islam ada, kata Allah itu sudah digunakan. Mereka tidak mau itu. Bahkan etimologi kata Allah itu dari al-ilah, yang hamzahnya bisa hilang, gitu loh. Oh, mereka bawa, oh ini tahan 14. Wah, ini anallahu, anallah, bukan anallah di situ. Di situ ada anallahu, baca kalau nggak percaya. Di situ adalah sesembahan. Nah, ini saya sudah berdebat dengan mereka begitu, tapi mereka mengelak. Oh tidak, oh tidak. Ketika saya suruh tuliskan, coba tuliskan kata Allah. Coba bandingkan dengan ayat itu. Itu pasti berbeda, saya bilang. Tapi mereka nggak mau. Nah, inilah mereka tidak berani head to head punya data dan mereka malu.
Ya, mulai daripada Menahem Ali tadi, saya rasa Menahem Ali sudah mulai malu Benar. kalau dia mempertahankan argumennya. Bahkan Bang, Kalau kalau si yang satu siapa? Siapa yang satu mualaf yang satu tuh? Yang Ambon itu. Siapa sih? Walid siapa? Kainama. Kainama, dia sendiri ketika berbicara di lain waktu itu berbeda loh apa yang dia katakan. Dikatakan Yesus inilah. Dia dikatakan si Yudas lah yang disamakan, kadang Jarjis lah yang disamakan, kadang siapa lah yang seorang anak muda yang disamakan. Dia sendiri tidak punya data yang bisa tetap, yang dia bisa pertahankan. Dia bisa berbeda dari mulut yang satu, data yang dia kasih tetap berbeda. Akhirnya mereka tidak punya keyakinan itu. Oke, lanjut Bang, silakan. Makanya saya pernah membantah Bang ya, ketika mereka mengatakan orang Nasrani dan orang Yahudi ragu-ragu tentang penyaliban. Saya katakan, tunjukkan orang Nasrani mana yang ragu-ragu tentang penyaliban dan orang Yahudi mana yang ragu-ragu tentang penyaliban. Tanyakan kepada orang Kristen di seluruh dunia, tidak ada satupun orang Kristen yang ragu-ragu mengenai penyaliban itu. Baik orang Kristen yang di kota, orang Kristen yang di desa, di gunung, di pesisir, di pantai, dimanapun berada, orang Kristen itu punya satu pemahaman yang sama. Dari ujung bumi ke ujung bumi, kita orang Kristen sepakat. Fakta Alkitab mencatat yang mati di salib itu adalah Yesus Kristus. Tapi kalau kita bertanya sama teman-teman Muslim, terutama sekali para ustadz sebagai pemuka agama dan penyampai dakwah, mereka ragu tentang penyaliban itu. Kenapa mereka ragu? Karena mereka tidak punya data yang valid, kata si Kainama. Oh my goodness. Kainama bilang, ya. Benar Bang, Kainama Bang jarang dia bilang Masya Allah, jarang. Oh my goodness. Oh my goodness. Itu yang sangat lucu Bang, ketika diulang-ulang oleh si Pilpahit. Bang Pilpahit. Apalagi ekspresi wajahnya itu kan mata meletot dikit. Oh my goodness. Oh my goodness. Ada kemayu-kemayunya sedikit kalau dia ngomong kan. Ada kemayu-kemayunya sedikit. Oh my goodness. Katanya. Jadi mereka tidak punya data sebagai pegangan yang harus mereka percayakan. Makanya satu antara Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D, tempat Ustadz ini beda-beda. Kalau kita bertanya siapa yang disalibkan. Jadi yang ragu-ragu di sini sebenarnya siapa? Bahkan ketika saya mendengar daripada penjelasan Menahem Ali, hari-hari ini sudah banyak sekali umat Islam menanyakan tentang keimanan daripada Menahem Ali. Sebenarnya iman kamu ini siapa? Kok mulai oleng ini orang katanya. Jadi Menahem Ali ini mulai oleng dikatakan oleh teman-temannya yang Muslim Bapak Ibu. Ya. Karena gini Bang, dia semakin dalam mempelajarinya, ya, dia semakin tidak sadar membukakan kebenaran itu sebenarnya. Betul, nggak sadar. Nah, ketika kebenaran itu dibukakan dari data yang benar dia dapat dan dia baca, dia pelajaran, dia sampaikan ke muka umum, orang yang selama ini terdoktrin itu akan bilang ini orang oleng. Padahal yang sebenarnya adalah apa yang dia baca dan dia sampaikan itu adalah kebenaran data mereka yang mereka selama ini tidak diberitahu atau disembunyikan. Mereka tidak diajari tentang itu. Nah, ketika itu dikeluarkan, mereka kaget dan mengatakan orang lain itu sesat. Itu yang saya dapatkan dari itu. Nah, kenapa? Kita bisa buktikan dari dulu di medsos. Ketika kita sampaikan, contoh ya, satu lah ya, usia Ibunda Aisyah gitu. Banyak orang tidak tahu, mereka tahunya itu orang dewasa. Umur 18 sampai 20 tahun. Tetapi ketika dibukakan dalilnya, mereka bilang, wah kalian edit, kalian fitnah, kalian ini. Padahal itu data valid, itu elit gitu. Nah, itu mereka kaget karena mereka tidak diajari tentang kejujuran itu tadi. Pengajaran yang jujur, mereka tidak sampaikan. Nah, ketika ada orang, ketika ada orang-orang yang memang membacakan itu secara benar seperti Munim Siri dan lain-lain, mereka akan kaget gitu. Mereka kaget karena mereka tidak pernah dengar itu sebelumnya dan mereka sudah didoktrin dengan sesuatu yang indah-indah saja. Mereka tidak mau menerima apa yang kebenaran yang dibukakan
orang-orang akademisi ini gitu. Makanya akademisi menjadi sasaran bahwa dikatakan mereka sesat. Gitu, Pak. Silakan lanjut. Ya, pikiran mereka bang dibatasi bang dengan kalimat hati-hati murtad. Jadi sudah Ya, dibatasi. itu ancaman. Sudah dibatasi. Pola pikir mereka itu sudah dibatasi. Awas kau murtad nanti. Hati-hati kau murtad nanti. Ada siapa namanya bang? Musri itu siapa namanya? Munim Siri. Munim Siri ketika dia menjelaskan itu penuh dengan hati-hati. Oh, dihujat sama Islam luar biasa dia. Dihujat sama umat Islam. Makanya saya pernah sampaikan, kenapa agama Islam itu sangat anti dengan kritik. Ya, ada apa? Apa yang disembunyikan? Adakah sesuatu yang disembunyikan sehingga sangat anti dengan kritikan-kritikan tersebut? Kalau ada orang yang intelektual tinggi mengkritik dan dia menggali, di saat dia menggali dia temukan sesuatu yang berbeda, lalu dia sampaikan di publik, dia menyampaikannya itu penuh dengan kehati-hatian, takut, bahkan dia sempat dianggap murtad. Sering bahkan orang mengatakan, "Dah murtad kau, halal darah segala macam bla 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 dan bla 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 bla." Ini seperti anak presiden tadi ya, dia tulis apa di situ. Dia mengatakan kita banyak Tuhan. Tapi kalau kita bertanya sama anak presiden tersebut, yang kau maksudkan Tuhan satu itu yang mana? Alkitab sudah mencatat. Mengenai Tuhan yang satu, setan pun percaya, bahkan setan gemetar. Engkau percaya Tuhan itu esa? Jangankan engkau, setan pun percaya bahwa Tuhan itu esa. Bahkan setan bergetar. Ya. Tapi yang saya tanyakan, Tuhan yang satu itu yang mana anak presiden? Coba kamu tunjukkan kepada kami, Tuhan yang satu itu yang mana? Ya. Yang kamu maksud Tuhan yang satu yang mana? Jangan lari ke Alkitab ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, shalom. Ya, semoga menyenangkan, Bang Pendi. Oke, siap. Tunjukkan kepada kita Tuhan yang satu itu yang bagaimana? Di dalam versi mana dulu, Bang Pendi? Versi abang, versi agama abang. Tuhan yang satu. Kalau dalam Islam, versi Islam ya Tuhan ya satu, Bang Pendi. Ya, yang mana? Yang Tuhan mana? Ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, yang mana? Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar itu yang mana? Bang Pendi kan mantan muslim. Jangan Arti dulu tanya, kan- jangan. Tidak ada hubungannya saya dengan mantan muslim. Pertanyaan saya, siap, Bang Pendi. yang mana Siap. Allahu Akbar itu? Yang mana? Allah itu tidak bisa dilihat, Bang Pendi. Ya, yang terus kamu bilang dia Maha Besar, yang mana besarnya? Allah membilang dirinya itu besar dan kuat itu ya melalui Al-Quran, Bang Pendi. Enggak, yang mana dia? Yang mana? Jangan Iya, kamu ada paksakan, yang bisa dilihat. jangan Kalau kamu yang bisa paksakan dilihat sesuatu bukan yang tidak sifat ada, Tuhan. kamu jadikan ada. Tuhan itu, Bang Pendi, kan maha kuasa. Iya, Dia yang nggak mana perlu Tuhan yang menunjukkan Maha Kuasa kuasanya. itu yang mana? Tuhan yang Maha Kuasa itu yang mana? Tuhan yang menciptakan bumi, langit. Iya, yang seluruh mana? isinya. Yang mana pribadinya itu yang mana? Kalau udah kelihatan itu makhluk, Bang Pendi. Makanya Yang setiap Tuhan sifat yang yang tidak udah kelihatan kelihatan itu yang mana yang kamu maksud? Jangan yang tidak ada kamu jadikan ada, kamu buat ada. Pasti ada Tuhan. Iya, Bang yang Pendi. mana? Kalau Yang nggak- ya coba tunjukkan yang mana? Yang mana? Tuhan, Bang Pendi, Tuhan. Yang namanya Tuhan, Bang Pendi, tetap nggak kelihatan. Kalau kelihatan itu makhluk. Iya, yang mana Tuhan yang tidak kelihatan itu yang mana? Yang namanya yang nggak kelihatan berarti nggak bisa disebutkan, Bang Pendi. Dia tetap ada. Jadi Sebelum yang manusia tidak ada, yang tidak Tuhan udah ada. jadi yang tidak kelihatan namanya Tuhan. Gimana, Bang Pendi? Gimana? Yang tidak kelihatan namanya Tuhan. Ya nggak semuanya, makhluk syaitan juga nggak kelihatan. Ah, berarti Sebelum adanya bumi, Tuhan udah ada. Bang iya, Pendi. yang mana? Coba kamu tunjukkan kepada saya yang mana. Saya nggak bawa Al-Quran, nggak bawa Turun dulu. apa. Kalau tidak ada turun dulu, nanti kamu naik lagi. Bawa data, ya. Tidak bisa kau tunjukkan. Mereka Bapak Ibu tidak suka kepada iman kita. Keberatan mereka. Mereka bilang tidak masuk akal Tuhan itu kelihatan. Lebih tidak masuk akal lagi yang tidak ada dipaksakan ada. Lebih tidak masuk akal.
Kalau kita bertanya, mana datanya? Oh, saya Bang Pendi tidak ada data, Bang Pendi saya tidak bawa data. Itu terus. Bahkan sering sekali juga kita jumpai, oh saya yang orang awam, saya tidak paham. Itu terus jawabannya. Untuk menghindari pertanyaan jawabannya, saya tidak bawa Al-Quran Bang Pendi, saya tidak bawa data Bang Pendi. Tapi dari tadi, sudah setengah jam lebih, dia berdiam di live kita Bapak Ibu, sudah setengah jam lebih. Di tempat kita Bapak Ibu, saya secara pribadi saat ini tidak mau lagi saya tidak akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengolok-olok Alkitab. Tidak akan. Kau agamamu apa? Nah, tunjukkan keberadaan Tuhanmu di dalam agamamu. Tunjukkan keberadaan Tuhanmu di dalam imanmu. Tunjukkan keberadaan Tuhanmu di dalam kitab yang kamu percayakan. Baru saya anggap kamu orang yang hebat. Nah oke, Bang Nabirong, tolong jawab ini Bang. Halo Bang Nabirong. Bang Nabirong. Iya, yang mana? Nih, Matius 7, 21, 23. Oh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Bukan, ingat ya. Naik aja. Bukan naik aja Bang Heri. Abang nanya aja di atas, saya jawab dengan pelan-pelan. Tenang aja, saya tidak akan menghujat abang, saya tidak akan ini, tidak. Saya akan menjelaskan. Naik aja Bang Heri, naik aja. Santai aja, di sini dari tadi santai kok kita. Ayo. Jambak aja Bang Heri ya. Ayo Bang Heri. Biar enak, ayo. Ya, biar enak dijelaskan. Nah, jadi anak presiden begitu ya. Nanti kamu naik lagi, bawa datamu. Bawa Iya, kitabmu. Bang Heri naik aja, Bawa biar saya jelaskan. Matius 7, 21 sampai 23. Ya. Itu sangat mudah sekali itu. Gitu. Matius 7, 21 sampai 23. Ayo Bang Heri, saya tunggu sebentar. Nah, itu Bang Heri sudah dijambak ya. Sudah dikirim undangan untuk naik ke atas. Bapak Ibu, Munawir datang lagi ya. Jangan ganggu Munawir. Jangan balas-balas komentar Munawir. Oh my goodness. Oh my goodness. Ya. Oh my goodness. Oke. Gimana? Nah, si Munawir bilang